Askia Maulani. Cek Mbak Askia. Bu Adir. Oh iya, untuk mentor Sudah. sudah siap nggih? Ada Ibu Faizatul Umar. Assalamualaikum Bu Ada Faizatul ibunya. Umar. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ratnafianti, SSI MPD, selaku penguji. Yang kami hormati Ibu Faizatul Umar, selaku mentor dari saudara Alia. Dan berbahagia Mbak Askia Maulana. Serta beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait waktu. Yang pertama, untuk penyaji, nanti maksimal waktu yang diberikan maksimal 5 menit, dilanjutkan dengan dari mentor, maksimal waktu 4 menit, dan saran masukan dari tim maksimal waktu 9 menit. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada Mbak Askia Maulani untuk memaparkan rancangan aktualisasi. Silakan. Baik, izin share screen. Oke. Apakah sudah terlihat? Suaranya mungkin agak pelan ya, bisa lebih keras lagi. Apakah sudah terlihat? Cek Mbak Askia. Ya, untuk suaranya Tidak terdengar ya, Bu? kecil sekali Mbak, pelan. Oh, ya, baik. Sebentar, mohon maaf. Apakah sudah terdengar, Ya, Bu, sudah, suaranya? sudah jelas. Ya, lebih jelas. Ya, Baik, silakan Mbak. kenalkan, saya Askia Maulani, CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama. Saat ini bertugas di Kantor Kemenak Kabupaten Klaten. Kemudian rancangan aktualisasi Latsar CPNS saya adalah judulnya yaitu penyusunan e-book dan flyer informasi layanan haji bagi calon jemaah haji di Kabupaten Klaten. Latar belakang pengambilan dari judul ini adalah bahwasanya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten masih rendah mengenai literasi digital jemaah haji dalam mengakses layanan haji, sehingga diperlukan optimalisasi atau penyusunan media digital agar informasi haji mudah diakses, informatif, dan mendukung pelayanan publik berbasis teknologi. Kemudian yang selanjutnya dari masalah ini saya sebelumnya mendapatkan beberapa isu di tempat saya bertugas. Yang pertama adalah kurangnya informasi mengenai layanan haji bagi calon jemaah haji. Kemudian yang kedua kurangnya pemanfaatan teknologi dalam alur pelayanan administrasi jemaah haji. Yang ketiga, belum optimalnya pendataan terhadap barang BMN serta BMH yang diperoleh melalui dana haji di Kemenak Kabupaten Klaten. Kemudian belum optimalnya pengelolaan arsip pengadaan barang jasa pada seksi PHU. Yang terakhir, belum tersedianya informasi terkait alur pendaftaran haji. Hal 5 isu ini kemudian ditapis lagi menggunakan USG, yaitu dan didapatkan 3 isu. Yang pertama, kurangnya informasi mengenai layanan haji bagi calon jemaah haji di Kabupaten Klaten. Kemudian yang kedua, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam alur pelayanan administrasi jemaah haji. Yang ketiga, belum optimalnya pendataan terhadap BMN dan BMH di Kemenak Kabupaten Klaten, sehingga saya mengambil isu pertama untuk dijadikan rancangan aktualisasi pada Latsar kali ini. Kemudian dalam fishbone diagramnya, mengapa saya mengambil ini ada beberapa indikator. Yang pertama, bahwasanya jamaah haji lansia kurang terbiasa menggunakan teknologi digital, petugas belum maksimal memberikan edukasi serta secara digital, rendahnya motivasi sebagian jamaah mencari informasi mandiri melalui platform digital. Kemudian untuk materialnya belum tersedianya informasi haji resmi berbasis digital seperti buku saku elektronik atau nanti yang selanjutnya akan saya sebut dengan e-book. Kemudian informasi haji yang tidak terintegrasi di berbagai media, minimnya materi visual atau interaktif yang menarik minat jamaah. Dari segi metodenya, sosialisasi masih konvensional dan belum berbasis digital. Penyampaian informasi belum ringkas dan sederhana. Kurangnya inovasi metode penyuluhan, misal dengan e-book atau flyer. Kemudian dari sisi miliunya, tingginya peredaran informasi tidak resmi atau hoax yang membingungkan jamaah. Akses internet di beberapa wilayah masih terbatas. Kemudian belum ada platform resmi di tingkat kabupaten yang terpusat untuk literasi digital haji. Kemudian kegiatan yang akan saya lakukan dalam proses ini adalah yang pertama perencanaan dan identifikasi kebutuhan yang nantinya bertahap akan saya konsultasikan dengan mentor, kemudian menentukan tujuan dan sasaran identifikasi, kemudian menyusun instrumen identifikasi kebutuhan.
Kemudian yang kedua, penetapan bentuk dan jenis materi konten. Dari hasil identifikasi tersebut, saya analisis, kemudian menentukan jenis media mana yang sesuai, dan dalam hal ini adalah e-book dan flyer. Dan nantinya dalam materi tersebut akan digali lebih dalam bagaimana jenisnya lagi. Kemudian menyusun rancangan konsep desain awal media digital. Kegiatan yang ketiga yaitu penyusunan e-book dan flyer. Tahapan kegiatannya adalah mengumpulkan referensi dan sumber resmi terkait dengan ibadah haji, kemudian menyusun draft awal isi buku saku digital, kemudian mendesain tata letak dan format visual, kemudian desain e-book dan flyer akan saya lakukan dengan menggunakan aplikasi Canva. Yang keempat, review dan validasi materi. Review dan validasi konten nantinya akan dilakukan oleh mentor sebelum adanya tahapan kegiatan yang kelima, yaitu publikasi. Kemudian setelah direview, dilakukan revisi dan revisi sesuai dengan saran, kemudian dilakukan finalisasi dan persetujuan akhir mengenai materi, dan yang terakhir dipublikasikan, kemudian dievaluasi mengenai eh, tingkat tindak lanjut dari flyer yang tersebar ini nanti. Kemudian berikut ini adalah jadwal kegiatan yang akan saya lakukan dalam tahapan ini dari minggu ketiga bulan Oktober hingga November tanggal 25. Kemudian antisipasi dan kendala dalam perencanaan dan identifikasinya Waktu ini tinggal 1 menit ya, Mbak. terbatasnya data awal terkait kebutuhan informasi masyarakat. Kemudian antisipasinya adalah melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait. Misal saya juga akan bertanya dengan Humas bagaimana apakah masyarakat juga sering menanyakan hal itu di Instagram kan Kemenak resmi. Kemudian kegiatan kedua, kendalanya adalah perbedaan persepsi dalam menentukan format konten sehingga melibatkan mentor dalam hal ini untuk proses penetapan sehingga sifatnya berbentuk kolaboratif dan sesuai dengan pedoman instansi. Kemudian kendala dalam penyusunan e-book ini adalah keterbatasan kemampuan teknis saya dalam desain grafis, sehingga antisipasinya saya akan menggunakan aplikasi yang mudah diterapkan dan meminta masukan dari rekan mengenai tampilan dan isi. Kemudian kendala untuk kegiatan keempat adalah waktu review yang terbatas, sehingga antisipasinya adalah menyusun jadwal review lebih awal dan lebih sistematis. Kemudian untuk kendala publikasinya adalah minimnya umpan balik dari masyarakat. Kemudian antisipasinya adalah mendiskusikan hasil evaluasi dan mentor guna menentukan langkah perbaikan. Eh, yang terakhir itu mungkin dari itu cukup dari saya. Baik, terima kasih Mbak Askia. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Ibu Faizatul Muna selaku mentor. Monggo Ibu, kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizka selaku moderator, Ibu Ratna selaku penguji, dan Mbak Azkia. Terima kasih waktu diberikan kepada kami terkait dengan paparan Mbak Azkia tadi. Yang pertama, kami memberikan apresiasi dan memang untuk publikasi atau informasi berbasis IT itu menjadi kebutuhan vital kita di PLHUT untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat itu melalui IT karena jangkauannya yang sangat luas dan untuk Kabupaten Klaten sendiri eh, jamaah kita itu rata-rata basis pendidikannya sudah S1. Jadi agak berbeda dengan kabupaten lain yang masih di SD SMP, kita sudah S1 untuk jamaah rata-rata apa pendidikannya. Artinya ketika kita atau ketika Mbak Askia menggunakan sarana IT untuk informasi itu mudah-mudahan menjawab eh, tantangan dari masyarakat untuk memberikan informasi yang luas dan lebih menarik. Mungkin bahasanya seperti itu. Dan pengalaman kami di dalam medsos-medsos Kemenak atau di WA Group mungkin terutama untuk informasi dengan flyer-flyer itu lebih mendapat respon begitu dan mungkin nanti juga lebih cepat untuk publikasinya ke yang lain gitu, tinggal share-share itu lebih cepat gitu. Mungkin demikian harapan kami tentunya apa yang sudah
direncanakan atau disetting oleh Mbak Askia ini segera ditindaklanjuti sehingga hasilnya juga bisa segera kita sampaikan kepada masyarakat, kepada jamaah haji. Demikian Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan, dan hasilnya nanti bermanfaat untuk umat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Faizatul Ulama yang telah memberikan penguatan terhadap anjuran aktualisasi. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Ibu Ratna selaku penguji untuk memberikan masukan. Silakan Bu Ratna. Baik, matur nuwun Mbak Rizka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat dulu nggih Mbak Askia sudah memaparkan untuk rancangan aktualisasinya. Kemudian berikutnya, matur nuwun Bu Faizatul Uma nggih, selaku mentor yang sudah mendampingi, membimbing Mbak Askia ini. Oke, saya mau tanya dulu Mbak Askia. Di sebenarnya itu core issue itu kita ambil dari mana sih Mbak Askia? Dari ini Bu, dari isu yang saya lihat di instansi tempat Oke. saya bertugas. Oke, tadi kan jenengan kan sudah memaparkan ada 5 isu. Salah satunya tadinya ada kurangnya informasi layanan haji bagi calon jamaah haji Indonesia di Kabupaten Klaten. Ini yang diangkat menjadi core isu ya. Betul, Bu. Tapi kok di metriknya kok tulisannya kurangnya literasi digital mengenai haji di kalangan calon jemaah haji Indonesia, Mbak. Mungkin saya bisa dijelaskan Oh, di latar belakangnya juga. Sebenarnya kan ini kan yang ini kan kacamata kita itu kan sebenarnya dari aspek pelayanan kita ya. Kita jangan menyalahkan masyarakat, masyarakatnya itu kurang literasi digital. Jangan-jangan bukan sebenarnya yang dimaksud literasi digital itu apa tuh, Mbak? informasi, kalau saya nangkapnya adalah informasi haji di basis teknologi, di via dik teknologi seperti itu, Bu. Ya, maka ini kan jenengan kan antara core isu yang diangkat dengan tadi kan saya tanya kan, core isu itu kan sebenarnya diambil dari salah satu 5 isu yang sudah Mbak Askia identifikasi kan. Betul, Bu. Ya, tapi kenapa munculnya di core isu terpilihnya kok malah bukan yang ini, bukan yang kurangnya informasi layanan haji, tapi kok kurangnya literasi digital. Ya kan beda ini nanti loh. Nek kurangnya literasi digital berarti nanti ukurannya Mbak Askia nanti harus mengukur peningkatan literasi digitalnya masyarakat kan gitu. Tetapi kalau yang diangkat isunya adalah kurangnya informasi layanan haji, berarti nanti ketika awalnya hampir sama dengan yang tadi tapi PJH ya. Yang tadi tentang awalnya itu isi informasinya itu belum ada atau masih sedikit postingannya, tetapi setelah Mbak Askia ini melaksanakan gitu kan, diberi informasi layanan haji tadi yang berupa booklet dan flyer tadi. Ya, ini nanti di Bu. apa ya Mbak supaya benang merahnya kelihatan. Karena ini Bu. nanti akan berimbas pada ukuran akhir nanti pada saat Mbak Askia ini melaporkan rancangan aktualisasinya. Ya ini kan isunya kan ini. Tapi dicoba jenengan cek di PDF-nya jenengan. Di Oke, PDF, di PDF jenengan dan di latar belakangnya itu yang di bold itu justru kurangnya literasi literasi. Oke, digital. baik, Bu. Ya kan? Baik, iya, Bu. Nah, sedangkan literasi digital sendiri, kalau Mbak Askia lihat, literasi digital itu kan luas. Bisa mengingat kemarin, 4 pilar literasi digital, apa wae jajal Mbak Askia? Empat Oh, yo, pilar. digital skill, terus apa meneh? Digital skill, digital etik, digital eh, Culture, culture, karo digital digital skill, safety. Lah, safety. nek Hmm. jenengan sing mbok bahas adalah kurangnya literasi digital, mengko jenengan kudu iso ngukur dari 4 aspek itu. Baik, Lit- Bu. digital skillnya piye, digital culture-nya seperti kayak lebih luas. Maka Baik, kalau Bu. jenengan ini memang yang diangkat hanya kurangnya informasi mengenai layanan haji ya, ya core isunya ya harus harus memilih salah satu ini lah. Apa gunanya kita menapis dengan APKL dan USG kalau hasil dari core isunya tidak sesuai dengan identifikasi isu yang dilakukan di awal, gitu ya.
Baik, Bu. Oke, nanti Terima pada kasih. latar belakangnya juga tentunya akan berimbas karena di latar belakangnya Mbak Askia ini juga banyak membahas terkait tentang Literasi literasi digital. digital, Baik. ya kan? Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, oke. Kemudian di kegiatan di tahapan jenengan itu ada melakukan review e-book kayaknya. Nah, ini kira-kira nanti review yang dilakukan seperti apa, Mbak? Jadi sebelum dipublikasikan, nanti akan direview dulu dengan mentor untuk isinya, Bu. Nah, Nah, karena kan sekarang banyaknya transisi, sedang ada transisi mengenai haji, pastinya juga banyak isinya yang perlu direview nah, dan ini loh. apakah sudah betul Nah, atau ini yang tadi nah ini loh, review dan validasi konten. Ini iya. kira-kira nanti ketika mereview apa cuman bilang, Pak, ini review kan gitu atau gimana Mbak Aski? Ada Eh, lembar validasinya enggak? Nanti mungkin Bu dari setelah ebook ini saya susun, ebook dan flyer saya ini saya susun, kemudian saya berikan kepada mentor untuk direview apakah isinya sudah sesuai dengan peraturan haji yang terbaru. Jadi informasinya tidak melenceng. Setelah itu, setelah baru direview, kemudian divalidasi bahwa ini sudah betul, baru nantinya akan saya berani untuk publikasi sesuai dengan informasi terbaru mengenai haji. Karena haji saat ini juga sedang dalam masa transisi ya Ibu. Jadi mungkin banyak peraturan-peraturan baru yang perlu diadaptasi. Gitu. Oke, artinya mungkin nanti bisa dibuatkan ya lembar untuk reviewnya. Baik Lembar Bu. untuk review dan validasi. Jadi ini lebih pada yang namanya validasi itu kan bisa validasi konten isinya atau validasi dari tampilan. Itu kan bisa juga ini Mbak Askia. Nah ini Mbak Oke. Askia ini mungkin kalau saya tangkap lebih pada yang validasi konten ya. Ya, betul Ya, Bu. apakah misalnya e-book ini sudah sesuai dengan aturan yang terbaru dan seterusnya nanti dikembangkan di situ. Baik Bu. Kemudian nanti untuk target Mbak, ini bikin e-booknya berapa, flyernya berapa Mbak? Kalau untuk targetnya itu saya membuat satu ebook, tapi flyernya ada beberapa Bu. Dari ebook itu mungkin isinya lebih lengkap kan karena ebook, kemudian flyernya nanti sebelumnya nantinya akan saya diskusikan ulang dengan mentor mengenai berapa flyer yang perlu saya buat. Nanti sesuai tema-tema, misal ada pendaftaran untuk haji dibuat flyer sendiri, kemudian pelimpahan haji dibuat flyer sendiri. Nah, itu jumlahnya belum saya susun, Bu. Oke, ya ini perlu direncanakan di awal, paling Baik, tidak nanti untuk mengetahui apakah waktunya cukup, Mbak Askia ya. Waktu untuk aktualisasinya cukup enggak gitu ya. Jangan-jangan nanti targetnya melebihi dari ketersediaan waktu yang ada itu ya. Jadi nanti monggo nanti dikomunikasikan lagi dengan mentor termasuk kemampuan ya, kemampuan Mbak Askia nanti dalam menyusun konten ya, menyusun konten ini nanti mau berapa ya supaya nanti ada target itu ya. Ada target berapa konten yang akan dibuat. Oke. baik. Berikutnya mungkin satu lagi, ini kira-kira nanti ketika melaksanakan aktualisasi ini ada pelibatan pihak lain nggak? Pelibatan pihak lain mungkin nanti karena ini saya juga minta tolong untuk diupload di IG resmi. Nanti saya melibatkan tim Humas kan Kemenak untuk membantu menyebarkan seperti itu, Bu. Oke, berarti karena Mbak Asia ini tidak menjadi tim tim medsos ya. Iya, Bu. Tim medsosnya oke, berarti nanti boleh ditambahkan di kegiatan berarti yang publikasi ya. Baik. Nah, ini kan tulisannya bekerja samanya dengan stakeholder. Kuwi lho nggonmu B publikasi, kuwi sing pojok nomor kanan kuwi kan nilai ASN berakhlaknya harmonis dan kolaboratif. Itu Mbak, ngisor-ngisor. Kan berarti jenengan Oke. ketika menerapkan yang publikasi ini kan yang di bawah itu toh yang harmonis dan kolaboratif ini kan berarti tidak hanya bekerja dengan stakeholder, tapi nanti bekerja sama dengan tim media Humas. sosial. Ya, Ya, ditambahkan ya. Jangan lupa baik, karena Bu. memang nanti tentunya ketika Mbak Askia nanti tidak punya
ya tidak punya kewenangan ya untuk melakukan upload di media sosial ya berarti nanti memang perlu kerjasama dengan yang lainnya. Oke, itu saja Mbak Rizka, matur nuwun dan selamat sekali lagi Mbak Askia. Monggo nanti bisa menyesuaikan dengan masukan yang saya berikan. Terima kasih juga Bu Faizatul Uma, nggih, selaku mentornya dari Mbak Askia. Mohon pendampingannya terus, nggih, supaya nanti ya kalau ada konten-konten dari teman-teman Jawa Tengah ini bisa FYP kayak nggone di Jakarta kan ya, luar biasa ini ya. Oke ya, oke. Baik, matur nuwun Mbak Rizka. Oke, terima kasih Bu Ratna yang telah memberikan Iya. saran masukan demi penyempurnaan rancangan aktualisasi. Terima kasih Bu Faizatul Umah telah berkenan bergabung melalui Zoom meeting. Monggo setelah ini bisa melanjutkan aktivitas. Ya, dan juga selamat untuk Mbak Askia sudah memaparkan rancangan aktualisasi. Ya, baik berikutnya Mbak Zulfa Salisatul. Cek Mbak Zulfa. Iya, Bu. Apakah sudah terdengar? Ya, untuk mentor atas nama Ibu Laili Fauzia? Ibu Laili Oke. sudah bergabung ya? Iya, sudah. Oke. Baik, monggo Mbak Zulfa bisa Iya. memaparkan rancangan aktualisasi. Silakan. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam terima kasih atas warahmatullahi wabarakatuh. waktunya. Yang terhormat Ibu Dr. Ratna Prilianti SSI MPD selaku penguji, Ibu Rizka Nurfitriah SSI MPD selaku pembimbing, dan Ibu Laili Fauziah SPDI selaku mentor. Perkenalkan, saya Zulfa Talihatul Muna, calon guru ahli pertama guru bahasa Arab yang saat ini bertugas di NIM 4 Gunung Kidul. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Implementasi Game Interaktif untuk meningkatkan kemampuan membaca bahasa Arab siswa kelas 4 di Min 4 Gunung Kidul. Isu yang saya angkat berawal dari hasil observasi dan pengalaman mengajar saya, di mana banyak siswa Min 4 Gunung Kidul masih kesulitan dalam membaca tulisan Arab, seperti membedakan huruf yang mirip dan membaca kata sederhana. Hal ini terjadi karena minat belajar siswa yang rendah, media pembelajaran yang kurang menarik, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Padahal kemampuan membaca atau maharah qiraah merupakan dasar utama dalam penguasaan bahasa Arab. Jika membaca saja siswa masih kesulitan, maka siswa akan kesulitan dalam menulis, bahkan berbicara dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, saya merasa perlu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik, salah satunya melalui game interaktif board wall, agar siswa bisa belajar membaca dengan cara yang menyenangkan. Sebelum menentukan fokus utama untuk kegiatan aktualisasi ini, terlebih dahulu saya mengidentifikasi beberapa isu yang ada di madrasah. Terdapat 5 isu yang saling berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab, yaitu